Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Capricorn. Ini tarikan energi 7 hingga 14 bulan Maret 2024 ini. Sebelum Mari memulai seperti biasa, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif sudah pasti. Hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Capricorn dengan pasangan asmaranya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, kayaknya ini pasangannya Capricorn bersama dengan Capricorn. Ini kayak dua orang yang memang akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalin relationship ini. Walaupun mungkin di sana kayak terfikir tentang masa depan hubungan, itu rasa-rasanya belum terlintas di pikiran, atau kalaupun terlintas di sana tuh masih kayak bilang, masih seperti bilang bahwa oke deh, ini relationshipnya dijalanin aja gitu, sampai di manalah dia mentoknya, sampai di manalah dia nanti nyampe-nya, ya sampai disitulah. Nah gitu ya, jadi ini bisa kayak yang nggak mau terlalu ribet, nggak mau yang terlalu ruwet mikirin tentang hal-hal yang terlalu jauh, yang terlalu panjang di depan sana gitu ya. Nah, di sini lebih kayak semangatnya, ya hari ini bagaimana interaksi aku dengan dia, ini enak, bawaannya tuh enak. Yang ada itu tuh perasaan bahagia, perasaan senang, kayak gimana hubungan ini tuh bisa kayak tenang, bisa membawa benefit untuk kedua belah pihak dengan baik gitu. Nah, sama aja ini dengan hubungan pernikahan gitu ya. Kalau hubungan pernikahan terkadang bisa dalam diam gitu ya, hanya diketahui oleh batin masing-masing. Ini masih belum ketemu di sana titik pastinya, belum ketemu di sana tuh kayak titik kuatnya. Dia adalah seseorang yang akan mendampingi aku sampai selama-lamanya. Masih ada di situ tuh membuka kesempatan ya untuk manuver-manuver gitu ya. Dalam artian begini, bukannya bilang wah aku nggak akan dengan dia selama-lamanya, lantas dibuatlah rumah tangga ini sembarangan, diperlakukanlah dengan seenak perut ya, dikasih sajalah sedikit padahal bisa ngasih banyak gitu. Enggak seperti itu. Hanya mungkin kayak belum kompak aja ini ya, masih belum solid aja, masih belum berakar, sama-sama masih belum berakar pada satu tujuan yang sama. Ngerti, oh ya dia suamiku, dia istriku, wah kami berumah tangga. Batasan pemahamannya, pengertiannya sampai ya gimana namanya kalau orang yang sudah berumah tangga. Ya udah, sikap dan laku itu tuh dibuat gitu ya, dilakukan. Ini kan tujuannya untuk menjaga keharmonisan. Tapi sampai sejauh mana keharmonisan ini? Kadang-kadang masih datang di situ ada rasa pesimis gitu ya. Masih kayak belum yakin bahwa apapun yang terjadi hubungan ini tuh akan selama-lamanya sampai akhir hayat. Nah, begitu ya. Masih kayak kadang-kadang rasa individual itu tuh masih datang. Kayak misalnya begini, nabung ya, bikin tabungan. Aku nyimpen duit ini tuh untuk aku, untuk anak-anakku. Masih mau luput untuk kami, include si pasangan juga terlibat di sana, dilibatkan di sana, diberi bagiannya di sana. Masih hanya kayak ini tabungan untuk aku dan anak-anak. Nah, kira-kira kayak gitu, contohnya aja kayak gitu. Atau mungkin begini, ini adalah pencapaianku. Aku bekerja, ini adalah pencapaianku. Masih belum kayak ini adalah pencapaianku yang memang ketika aku didampingi oleh suamiku ini atau istriku ini. Nah, masih belum ke arah situ. Masih kayak ya ini punyaku gitu. Jadi masih ada kayak
privacy itu dalam relationship masih kayak masih kayak diberlakukan di sini. Kayak misalnya, aku nggak mau buka handphone suamiku, itu kan ranah privasinya dia. Harusnya suamiku atau istriku nggak boleh buka-buka handphoneku, karena ini adalah privasinya aku. Pemikiran-pemikiran yang seperti itu, contoh-contohnya ya, itu contoh aja. Seperti itu tuh masih kayaknya terjadi dalam relationship ini. Masih ada gap, walaupun gap ini tuh bukan gap yang lebar, bahkan di antara jarak ini tuh lebih banyak kayak tindakan-tindakan yang semakin memperjauh jarak satu sama lain, ya enggak juga gitu ya. Nah, di sini masih kayak tetap akrab, masih kayak tetap akur gitu loh. Masih yang ya bisa aktivitas-aktivitas bersama berdua ya masih ada yang dilakukan gitu ya, walaupun kata Mari tetap ada ranah privasinya, tapi ya sebisa mungkin waktu banyak diluangkan, waktu banyak diberi gitu ya. Atau misalnya begini, tugas dan tanggung jawab ini tuh masih dikerjakan, dan saya rasa dalam interaksi ini rasanya kayak rasa puas di situ ya, ini tuh masih kelihatan di situ ya, sangat-sangat kelihatan. Jadi kayak aku cinta dia, aku sayang dia, aku bahagia dengan dia. Ujar-ujar yang demikian, masih didengungkan di sini, gitu ya. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, gitu. Aku care dan peduli sama kamu. Wah, masih gitu ya. Kayak yang mau berbagi kepada si pasangan, masih tetap dilakukan. Gitu ya, kayak yang menghandle emosi-emosi diri, menghandle kenakalan diri, menghandle sisi liar diri gitu ya. Nah, ini tuh masih tetap dilakukan. Jadi kayak Mari rasa hubungan ini dirawat, dijaga dengan betul gitu ya. Jadi kayak pertimbangan-pertimbangan bagaimana dia ini tuh masih ada. Nah, di situ masih ada. Walaupun kadang-kadang keraguan masa depan itu tuh kadang-kadang untuk saat ini masih menyelinap masuk di situ. Itu ya. Nah, kadang-kadang juga ada aktivitas sendiri yang kayaknya tidak mau melibatkan si pasangan. Misalnya tetap, wah ini sosialku nih, ini gengku ini tuh koncoku ini. Nggak usah diperkenalkan dengan pasangan gitu ya. Nah, prinsip-prinsip kayak gitu tuh Mari rasa masih berjalan. Namun bagian dari kepentingan diri pribadi, nampaknya Mari rentang 7 hingga 14 tidak akan pernah diizinkan untuk mempengaruhi, memberi dampak buruk pada relationship ini. Jadi kayaknya di sini tuh udah sama-sama paham, di sini nampaknya sudah sama-sama mengerti gitu. Kita bersama. Bagaimana itu kalau orang bersama? Melakukan ini, melakukan itu dan segala macam gitu. Tetapi dalam kebersamaan ini masih ada kebebasan di sana. Nah, begitu ya prinsipnya. Masih ada kebebasan. Ya, masih ada kayak ini punyaku, ini milikku. Ini duniaku, masih ada di situ. Tapi tadi yang ngomong tentang aku gitu ya, ini tidak lantas menjadi sebuah problem, sebuah konflik, sebuah permasalahan dalam relationship ini gitu ya. Nah, lagi-lagi kalau Mari tangkep, kebahagiaan nanti banyak ya terlihat walaupun hanya 7 hari. Tapi di sana tuh kebahagiaan Mari lihat ini banyak terekspres, banyak dirasakan dan banyak diekspresikan. Aku seneng kamu tuh hadir dalam hidupnya aku, gitu ya. Aku bahagia nih kalau kamu mendampingi aku. Ternyata sampai hari ini kamu masih mau menjalin koneksi dengan aku. Nah, kayak gitu ya, masih. Jadi yang
mengamati diri sendiri gitu, untuk biar jangan ada tindakan-tindakan diri yang teledor, jangan ada tindakan diri ini tuh yang membuat suasana hubungan jadi tidak enak. Ini tuh Mari rasa masih tetap sangat-sangat dijaga gitu ya. Apakah ini aku perlu marah sama dia? Apakah ini aku tuh perlu ngambek? Apakah aku ini tuh perlu memperut dia? Apakah aku ini yang gitu-gitu tuh masih secara spontan ya, ada di dalam diri masing-masing. Apakah ini baik? Apakah ini buruk? Yang kayak kita. Jadi juga yang kayak nyari-nyari, apakah ini hal yang membahagiakan dia? Apakah ini hal yang bikin dia tenang? Apakah ini bikin dia suka? Apakah dia mau ini? Justru pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh juga kayaknya banyak banget ya terlintas di pikiran satu sama lain. Nah gitu ya. Jadi kayak menjaga diri dengan baik ya. Kedua-duanya menjaga diri dengan baik gitu, menjaga sikap dengan baik gitu. Biar yang ada terlihat, kemudian ada yang terasa. Ini tuh isinya yang menyenangkan saja, yang asik saja gitu ya. Jadi interaksi bisa makin agak kompak di rentang 7 hingga 14, kemana-mana tuh bareng, kemana-mana tuh berdua, ini bisa gitu ya. Kemudian di sana tuh kayak apa-apa yang menjadi kebutuhan agar relationship ini nyaman untuk dijalani, ini tuh masih dirembukkan, masih digotong royongin. Nah, di sana ya. Jadi kayak ribut-ribut gitu ya. Nampak-nampaknya Mari tidak ada. Di 7 hingga 14 itu tuh nggak ada. Ribut-ribut, sewot-sewot, cemberut gitu ya. Nampak-nampaknya Mari tidak. Apakah kemudian ada penolakan, adakah membuat tersinggung secara sengaja ataupun tidak sengaja? Nampak-nampaknya tidak ada dalam relationship ini. Gitu ya. Justru makin akrab, kok kelihatan makin akur, kelihatan relationship ini tuh makin hangat, kelihatan relationship ini tuh kok kayaknya sangat menjanjikan gitu, potensial untuk dijalani. Jadi satu sama lain bilang, ini worth it banget. Hubungan ini tuh diberikan atensi baik. Worth it banget kalau hubungan ini tuh dijaga, dirawat, setidaknya untuk hari ini kayak gitu. Ya, rasa klop sebenarnya dua-duanya ini tuh bisa mengalami. Kayak Capricorn merasa, iya pasanganku ini tuh nyambung banget sama aku. Nah, si pasangan juga begitu. Wah, ini nih Capricorn ini tuh cocok banget ini sama aku. Jadi kayak ngerasa ada keserasian, ya. Dua-duanya merasa ini serasi nih, gitu. Ya, itu tuh ada. Jadi lebih banyak kayak nilai-nilai positif ya disematkan pada relationship ini. Nilai positif, tindakan positif lebih banyak terlihat di sini. Gitu ya, dan ada kemungkinan ini tuh kayak makin mesra relationshipnya, makin mesra. Kayak kata Mari, kemana-mana berdua, ya, aktivitas komunikasi kok kayaknya makin intens dan makin sehat kelihatannya di situ gitu ya. Jadi yang kayak lebih banyak candanya, lebih banyak tawanya, tidak ada yang merasa tertolak, tidak ada yang merasa dipermalukan, tidak ada yang merasa disakiti di sini, tidak ada yang merasa dirugikan di sini, gitu ya. Take and give kok kelihatannya sehat banget, gitu ya. Yang satu ngasih ini, yang satu ngasih itu, ya kayak kata Mari tadi. Relationship ini tuh ada semangat gotong royongnya di situ. Gotong royong biar bikin berdua ini tuh menikmati hasil baik dari relationship ini. Nah, kayak gitu ya, makin bermanja-manjaan. Ini tuh ada gitu. Ya, kok kayaknya agak-agak, kalaupun ini hubungannya masih PDKT, tapi Mari lihat agak-agak cepet kompaknya ya, agak cepet deketnya. Jadi ini kayak PDKT, nggak perlu makan waktu panjang lama
untuk bikin nempel, nggak perlu gitu ya. Langsung kayak relationship ini tuh cair banget gitu loh. Kayak relationship tuh ngalir gitu ya, ngalir. Sepertinya juga ada konspirasi dari semesta, ada aja jalannya dua orang ini tuh bisa makin nempel, bisa makin deket gitu. Ada aja gitu ya. Kayak datang aja dari dalam diri ini, atau kayaknya ada aja kondisi dan keadaan yang memperjumpakan, yang mempertemukan gitu. Secara spontan bisa kayak bikin suasana tuh menyenangkan banget. Nggak tanpa mikir, bagaimana ya, nggak ada di situ tuh kaku-kaku gitu ya. Nggak ada kaku-kakunya. Kalaupun di sana mikir, jawaban itu tuh cepet datangnya. Jadi kayaknya nggak ada ruwet-ruwet pikiran ya dalam menjalani hubungan ini. Nggak ada ruwet-ruwet, nggak ada yang kayak harus ketemu sama tarot reader nanya solusi, jalan, pandangan-pandangan. Kayaknya nggak ada gitu. Ini tuh lebih kayak ada rasa mantap, ada rasa yakin gitu ya, bahwa kami cocok kok berdua bersama gitu. Tapi ya lagi-lagi kalau yang udah pernikahan kadang-kadang masih mau agak-agak goyang. Tapi walaupun goyangnya itu tuh Mari rasa goyang yang hanya sendiri-sendiri aja yang ngerti, nggak akan ditunjuk-tunjukin gitu, nggak akan ditunjuk-tunjukin. Jadi kayak suasana akhirnya ya enak-enak aja, suasana ya asik-asik aja gitu, ya. Situ nggak ada yang kayak saling sindir, nggak ada gitu. Malah, "Bebek, kamu apa kabar?" gitu ya. "Beb, jalan yuk. Beb, ini aku bawain kamu ini." Gitu-gitu. "Wah, kami cantik hari ini. Wah, terima kasih ya, kamu udah baik hati sama aku." Ucapan-ucapan yang kayak gitu tuh yang Mari rasa banyak bertebaran dalam relationship ini gitu ya. Nah, situ. Jadi yang banyak aktivitas yang bisa bikin diri ini tuh kayak tersipu malu gitu ya. Yang kayak merasa bangga, merasa seneng gitu ya. Ada kayak ngerasa, waduh, eh, aku nih beruntung banget ya bisa ketemu sama dia gitu ya. Sikap-sikap bersyukur Mari lihat di sini tuh ada, terasa gitu ya. Bersyukur banget aku tuh ketemu sama seseorang yang kayak gini modelnya gitu ya. Bersyukur banget ngejalani relationship yang seperti ini gitu ya. Kalau misalnya ini ada yang membanding-bandingkan, apalagi kalau denger nih temen cerita, "Aduh, ini pacarku ini tuh ya, atau ini pasanganku ini ya, orangnya kok ruwet, ini orangnya ribet, orangnya itu tuh jahat, apalah, nggak ada hati dan bla 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 bla." Ini tuh entah Capricorn ataupun pasangan Capricorn bisa langsung, astaga, berarti aku beruntung banget ini. Relationshipku nggak kayak gitu. Relationshipku adem, anteng gitu ya. Kami mesra gitu ya. Kami akrab gitu. Kami nggak ada ribut-ribut sepanjang itu, nggak ada sikap-sikap perlakuan yang jelek kayak gitu. Nah, datang di sana tuh kayak ada rasa syukur kalau Mari lihat. Dan energi dua-duanya ini tuh Mari tangkep lagi tinggi ya, lagi banyak gitu. Jadi mau aktivitas apapun, ayo tak jabani. Kayak gitu ya. Jadi kayak karena energi banyak, hati gembira, hati senang ya. Nah, itu yang kemudian membuat suasana relationship ini tuh yang dirasakan itu tuh ya asik, yang dilihat itu tuh ya bagus, yang dilihat itu tuh ya baik. Nah, begitu ya. Di sini nggak ada yang cerita ngedumel-ngedumel nggak jelas apa gitu ya. Ketidakpuasan belum terlihat, dan semoga tidak terlihat gitu ya. Semoga ya ini anteng aja jalannya, ya enak aja, ya makin solid aja, ya makin kuat aja ya, semoganya seperti itu. Oke, baik. Di dalam pembacaan ini hadir energi dari Cancer, berikut ada energi dari Pisces, ada Scorpio, ada Aries di situ, energi dari Virgo masuk, kemudian ada Leo di sana, ada energi dari Taurus,
Virgo, dan Capricorn ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.